Jinan adalah seorang pembunuh bayaran Korea Selatan terbaik pada masanya, melakukan aksinya dengan santai, membantai musuh-musuhnya, dan kemudian tak berapa lama setelah pembantian tersebut dia merasakan sakit di dadanya yang mengharuskan dia pergi ke seorang tabib. Dan setelah memeriksa daripada kondisi daripada Jinan, tabib tersebut menjelaskan secara gamblang penyakit yang diterima Jinan dan efek-efeknya apabila Jinan terus-terusan memakai kungfunya atau meningkatkan kultivasi daripada bela dirinya yang akan menyebabkan kerusakan parah pada organ dalamnya. 환자의 은밀한 Kemudian sang tabib memberinya obat-obatan yang harus diminum 3 kali sehari sehabis makan dan sebelum tidur. Tentunya dengan pasta gigi blood fluoride di sini guys ya. Kemudian Jinan pergi menjumpai seorang wanita penghibur dan segera melakukan mantap-mantap sebentar di sini ya. Dan sebelum musuh datang, dia sudah mengepul-ngepul ria di situ dan akhirnya tiba-tiba musuh pun datang. Di luar dugaan daripada Jinan itu sendiri, ternyata wanita tersebut juga merupakan salah satu daripada musuh yang sedang mengepung itu. Tetapi dengan sigap dan tingginya kultivasi daripada Jinan ini sebagai seorang pembunuh terbaik, tanpa berkedip, sempat mengedipkan mata maksudnya, wanita itu kemudian sudah tertebas daripada lehernya. Akhirnya Jinan pergi dan dia tertidur di sebuah pos kampleng di sini ya. Dia tertidur di pos kampleng dan banyak bocil-bocil iseng di sini guys ya yang ngerjain Jinan yang saat tertidur di sini. Dan pada saat Jinan terjaga, barang-barangnya sudah berpindah tempat, tidak tahu kemananya. Dan dalam perjalanannya dengan gonte sambil melirik kiri kanannya sampai akhirnya takdir membawanya untuk bertemu dengan seorang wanita serta anaknya yang bernama Seon Hong dan Chil Buk di sini. Jinan kemudian numpang dan bekerja sebagai pelayan di warung milik daripada Seon Hong di sini ya, sampai akhirnya sebuah peristiwa pun terjadi. 뭐야? 어디서 그냥 처먹어. 손님하고 싸우네. Pada suatu senja, seorang buronan dari pemerintahan Joseon pada masa itu kabur dari penjara dan secara tidak terduga singgah di warung Seon untuk makan. Tentunya mereka bertiga, Jinan, Seon, dan anaknya Chilbuk itu sudah tak mengetahui bahwasanya tamu yang datang itu adalah seorang buronan yang kabur. Saat salah satu rahasia itu memanggil Chilbuk, anak daripada Seon itu sendiri untuk mendekat, dan secara tiba-tiba dan tak terduga, Chilbuk dengan pisau dapurnya menikam daripada penjahat tersebut. Tetapi penjahat itu menangkapnya dengan tangannya dan Chilbuk sendiri mengenali bahwa penjahat itu adalah pembunuh daripada ayahnya dahulu. Sontak kejadian tak terduga itu membuat kaget semua orang. 내 아빠를 죽였어. Tetapi akhirnya Chilbuk sendiri akan dipotong lengannya oleh penjahat tersebut akibat melakukan aksi yang tergolong nekat di sini ya. Tapi dengan cepat di sini Jinan menangkis pedang penjahat tersebut dengan pisau dapurnya. Sikatnya duel pun terjadi. Mereka berdua bukan tandingan daripada Jinan, seorang pembunuh terbaik dari Joseon pada saat itu, yang selalu menjalankan misinya dan tidak pernah mengenal kata gagal dalam tugasnya. Tidak lebih dari seperempat batang dupa, kedua penjahat ini pun tewas di ujung pisau dapur Jinan. Kita beralih di scene berikutnya. Kim Jeng Hoon, atau kita panggil saja Ibang, adalah seorang pejabat pemerintahan di wilayah Anbyon, seorang pejabat yang korup yang bekerja sama dengan para bandit-bandit di wilayah tersebut yang dipimpin oleh Baigak untuk mengadakan opium di wilayah tersebut. Ibang menerima laporan dari anak buahnya bahwa kedua bandit yang kabur itu sudah terbunuh, dan kedua bandit ini salah satunya adalah adik daripada partner bisnisnya yaitu Baigak. Serta merta kemanikan pun terjadi. Ibang pun mencari informasi siapa pembunuh bandit itu sampai dia mendatangi warung Seon
dan menanyakan informasi tersebut. Tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia kemudian berjalan dan mencari daripada Cilhuk. Kemudian Cilhuk pun diculik dan diinterogasi di kediaman daripada Ibang sendiri ya. Dan di bawah ancaman ini akhirnya Cilhuk pun memberitahu di mana tempat bandit itu dikubur. 길렀다. 그것도 뒤에서 가. 하나배 죽일 수 있는 Pada keesokan harinya, Ibang dan antek-anteknya pergi ke rumah seorang pandai besi. Di sini dia menekan pandai besi tersebut untuk mengakui atau menceritakan minimal siapa pembunuh daripada yang bisa membunuh menggunakan pisau dapur kepada para bandit-bandit kemarin. Akhirnya pandai besi pun bertarung dengan salah satu pengawal daripada Ibang itu, si Dalgi, seorang pendekar pedang, sampai tangannya pun ditebas. Dan di bawah ancaman pula anak-anak asuh daripada pandai besi ini pun untuk akan dibantai satu persatu oleh Ibang. Akhirnya pandai besi pun memberitahu bahwasanya itu adalah perbuatan daripada Jinan di sini ya, para sahabat. Seketika malam pun tiba, Ibang mendatangi Jinan di warungnya Seon di sini. Di situ dia bernegosiasi dengan Jinan untuk membunuh daripada kepala bandit dengan imbalan Cilhuk akan dibebaskan serta memberikan obat penawar untuk penyakit daripada Jinan. Jinan akhirnya menyetujui hal itu, kemudian dia mengambil pedang dan seragamnya yang telah lama dia sembunyikan dan dipensiunkan. Singkatnya, Jinan telah sampai di sarang bandit di kedalaman sebuah hutan. Bos bandit Baigak sedang menikmati opium dengan para wanitanya, sedang di luar sendiri tanpa diketahuinya. Satu persatu anak buahnya yang berjaga dihabisi oleh Jinan. Sampai akhirnya Jinan berhasil sampai ke kamarnya Baigak di sini dan duel pun terjadi. Di sini kita bisa melihat kekuatan daripada Baigak sempat membuat Jinan kewalahan dan sampai akhirnya Baigak pun berhasil dilumpuhkan dan dipenggal oleh Jinan. Jinan pun kembali pulang ke desa. Di tengah perjalanan dia dihadang Ibang dan antek-anteknya. Di sini satu lawan puluhan orang pun terjadi. Duel tak seimbang pun begitu seru dan menggetarkan daripada hutan bambu di wilayah tersebut. Semuanya kena bantai Jinan. Sang assassin pun mengamuk yang sampai akhirnya dia kalah oleh penyakitnya guys ya. Jinan berhasil dilumpuhkan karena penyakit asmanya kumat di tengah pertarungan. Dan alhasil Jinan pun berhasil diringkus dan dibawa ke kediaman Ibang. Jinan diikat di halaman rumah Ibang dan dijaga oleh Dalgi, salah satu pendekar pedang bayaran si Ibang, dan dia adalah salah satu pengawal terbaiknya si Ibang di sini. Tetapi di sini jiwa pendekar Dalgi sangatlah kuat. Dia tidak mau membunuh atau menghabisi Jinan dengan dalam keadaan Jinan lemah atau terikat. Kemudian dia memberikan kunci kepada Jinan dan membuat Jinan melepaskan diri dan mengajaknya single fight one by one. Dan kemudian mereka berdua pun melakukan duel sesama pendekar pedang atau sesama pembunuh bayaran di sini. Tetapi terlihat perbedaan tingkat kultivasi yang sangat jauh serta pengalaman tempur yang jauh di atas Dalgi. Akhirnya Jinan pun berhasil mengalahkan pengawalnya Ibang tersebut dalam 5 jurus sudah terbantai. Jinan pun membawa Cilhuk yang sudah terbujur kaku tak bernyawa dan dibawa pulang. Di jalanan Seon, ibunya Cilhuk menangis melihat anaknya yang sudah terkulai tak berdaya dan tak bernyawa tersebut. Kemudian sambil mengobati Jinan, Seon pun memberikan sejumlah uang kepada Jinan dan memintanya membantunya untuk membalaskan dendam kepada Ibang serta antek-anteknya semuanya yang mengakibatkan meninggalnya Cilhuk. Dan inilah misi terakhir daripada Jinan. Pada malam itu yang kemudian dikenal secara luas menjadi malam pembunuh bayaran, tepat pada malam bulan purnama serta diiringi dinginnya malam,
dan suara pedang bertabrakan, jerit pilu kesakitan meraung mengisi kosongan ruang kehampaan. Zinan beraksi dalam misinya ini karena misinya ini harus membunuh semua orang dan tak satu pun orang di kediaman Jinan yang terlibat dalam kejadian berdarah pembunuhan Cilipuk pun itu bisa hidup. Dan bau anyir darah pun membanjiri tanah guys ya, dan menjadi satu membaur dengan udara pagi yang sangat cerah. Demikian itu tadi adalah alur cerita singkat daripada film The Assassin 2023 Korea Selatan, seorang pembunuh bayaran terbaik pada masa itu di Joseon guys ya. Dan lebih asik banget kalau para sobat CMN semuanya menonton filmnya, karena filmnya itu penuh dengan aksi dan drama yang sangat seru dan membuat penasaran. Dan jangan lupa juga untuk subscribe serta bunyikan loncengnya, serta jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya ke atas ya. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan kita akan jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang lebih baik serta bahagia selalu buat semuanya.